Iran kedapatan meluncurkan serangan drone ke pangkalan militer Taji yang dikelola Irak pada Selasa 24 Juni 2025. Serangan itu dilakukan Iran tepat setelah Teheran meluncurkan rudal ke pusat fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar hari ini. Berdasarkan laporan, drone yang menyasar pangkalan militer tersebut dilakukan sebagai respons kuat Iran kan serangan Amerika Serikat yang sebelumnya menyasar fasilitas nuklir utama Teheran. Menurut Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi, pesawat nirawak itu diduga menargetkan lokasi sistem radar buatan Prancis. Namun untungnya tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan drone tersebut. Dan itu Al-Tamimi juga menyebut bahwa serangan drone itu turut menyasar distrik Radwaniyah, 10 km di sebelah barat Bandara Internasional Baghdad. Tempat itu merupakan lokasi penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Irak. Perlu diketahui, sebelumnya Amerika Serikat memiliki kendali penuh dalam penguasaan pangkalan militer Taji di Irak, namun sejak tahun 2020 pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya kepada negara Irak. رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ فرق السيارات طلع السيارات طلع السيارات بس من القاعده معناته هذا مصطفى جبار هذا صاروخ الطاح قلت لك عليه رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ فرق السيارات طلع السيارات طلع السيارات سيدي Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan di Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ فرق السيارات طلع السيارات طلع السيارات بس من القاعده معناته هذا مصطفى جبار هذا صاروخ الطاح قلت لك عليه رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ فرق السيارات طلع السيارات طلع السيارات سيدي رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ فرق السيارات طلع السيارات طلع السيارات بس من القاعده معناته هذا مصطفى جبار هذا صاروخ الطاح قلت لك عليه Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan di Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat.
Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات القاعده مالته هذا مصطفى الجبار هذا صارخ طاح قلت لك عليه رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات القاعده مالته هذا مصطفى الجبار هذا صارخ طاح قلت لك عليه Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan gencatan senjata perang Israel dan Iran sudah dimulai pada Selasa 24 Juni 2025. Trump meminta semua pihak menahan diri dan tidak melanggar kesepakatan ini. Adapun gencatan senjata yang diumumkan Trump ini mendadak, yakni hanya beberapa jam seusai Iran meluncurkan serangan rudal ke kota Beersheba, Israel Selatan. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pribadinya, yakni Truth Social. Pernyataan serupa disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul pengumuman Trump. Netanyahu menyebut gencatan senjata ini resmi berlaku secara bertahap, yakni akan mengakhiri pertempuran yang telah terjadi selama 12 hari terakhir. Menurut Netanyahu, Israel akan terus menjaga keamanannya. Selain itu, ia menilai kebebasan bertindak diperlukan kapan saja dan di mana saja. Terkait gencatan senjata itu, para analis menilai pernyataan Trump sebagai sinyal kuat soal upaya mediasi di balik layar mulai menunjukkan hasil. Iran kedapatan meluncurkan serangan drone ke pangkalan militer Taji yang dikelola Irak pada Selasa 24 Juni 2025. Serangan itu dilakukan Iran tepat setelah Teheran meluncurkan rudal ke pusat fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar hari ini. Berdasarkan laporan, drone yang menyasar pangkalan militer tersebut dilakukan sebagai respons kuat Iran kan serangan Amerika Serikat yang sebelumnya menyasar fasilitas nuklir utama Teheran. Menurut Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi, pesawat nirawak itu diduga menargetkan lokasi sistem radar buatan Prancis. Namun untungnya tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan drone tersebut. Dan itu Al-Tamimi juga menyebut bahwa serangan drone itu turut menyasar distrik Radwaniyah, 10 km di sebelah barat Bandara Internasional Baghdad. Tempat itu merupakan lokasi penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Irak. Perlu diketahui, sebelumnya Amerika Serikat memiliki kendali penuh dalam penguasaan pangkalan militer di Irak, namun sejak tahun 2020 pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya kepada negara Irak. رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات القاعده مالته هذا مصطفى الجبار هذا صارخ طاح قلت لك عليه رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025.
Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan di Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطأ قلت لك عليه. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطأ قلت لك عليه. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan di Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطأ قلت لك عليه. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطأ قلت لك عليه. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan gencatan senjata perang Israel dan Iran sudah dimulai pada Selasa 24 Juni 2025. Trump meminta semua pihak menahan diri dan tidak melanggar kesepakatan ini.
Adapun gencatan senjata yang diumumkan Trump ini mendadak, yakni hanya beberapa jam seusai Iran meluncurkan serangan rudal ke kota Beersheba, Israel Selatan. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pribadinya, yakni Truth Social. Pernyataan serupa disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul pengumuman Trump. Netanyahu menyebut gencatan senjata ini resmi berlaku secara bertahap, yakni akan mengakhiri pertempuran yang telah terjadi selama 12 hari terakhir. Menurut Netanyahu, Israel akan terus menjaga keamanannya. Selain itu, ia menilai kebebasan bertindak diperlukan kapan saja dan di mana saja. Terkait gencatan senjata itu, para analis menilai pernyataan Trump sebagai sinyal kuat soal upaya mediasi di balik layar mulai menunjukkan hasil. Iran kedapatan meluncurkan serangan drone ke pangkalan militer Taji yang dikelola Irak pada Selasa 24 Juni 2025. Serangan itu dilakukan Iran tepat setelah Teheran meluncurkan rudal ke pusat fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar hari ini. Berdasarkan laporan, drone yang menyasar pangkalan militer tersebut dilakukan sebagai respons kuat Iran kan serangan Amerika Serikat yang sebelumnya menyasar fasilitas nuklir utama Teheran. Menurut Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi, pesawat nirawak itu diduga menargetkan lokasi sistem radar buatan Prancis. Namun untungnya tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan drone tersebut. Dan itu Al-Tamimi juga menyebut bahwa serangan drone itu turut menyasar distrik Radwaniyah, 10 km di sebelah barat Bandara Internasional Baghdad. Tempat itu merupakan lokasi penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Irak. Perlu diketahui, sebelumnya Amerika Serikat memiliki kendali penuh dalam penguasaan pangkalan militer Taji di Irak, namun sejak tahun 2020 pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya kepada negara Irak. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات هذا
هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan gencatan senjata perang Israel dan Iran sudah dimulai pada Selasa 24 Juni 2025. Trump meminta semua pihak menahan diri dan tidak melanggar kesepakatan ini. Adapun gencatan senjata yang diumumkan Trump ini mendadak, yakni hanya beberapa jam seusai Iran meluncurkan serangan rudal ke kota Beersheba, Israel Selatan. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pribadinya, yakni Truth Social. Pernyataan serupa disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul pengumuman Trump. Netanyahu menyebut gencatan senjata ini resmi berlaku secara bertahap, yakni akan mengakhiri pertempuran yang telah terjadi selama 12 hari terakhir. Menurut Netanyahu, Israel akan terus menjaga keamanannya. Selain itu, ia menilai kebebasan bertindak diperlukan kapan saja dan di mana saja. Terkait gencatan senjata itu, para analis menilai pernyataan Trump sebagai sinyal kuat soal upaya mediasi di balik layar mulai menunjukkan hasil. Iran kedapatan meluncurkan serangan drone ke pangkalan militer Taji yang dikelola Irak pada Selasa 24 Juni 2025. Serangan itu dilakukan Iran tepat setelah Teheran meluncurkan rudal ke pusat fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar hari ini. Berdasarkan laporan, drone yang menyasar pangkalan militer tersebut dilakukan sebagai respons kuat Iran kan serangan Amerika Serikat yang sebelumnya menyasar fasilitas nuklir utama Teheran. Menurut Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi, pesawat nirawak itu diduga menargetkan lokasi sistem radar buatan Prancis. Namun untungnya tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan drone tersebut. Dan itu Al-Tamimi juga menyebut bahwa serangan drone itu turut menyasar distrik Radwaniyah, 10 km di sebelah barat Bandara Internasional Baghdad. Tempat itu merupakan lokasi penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Irak. Perlu diketahui, sebelumnya Amerika Serikat memiliki kendali penuh dalam penguasaan pangkalan militer di Irak, namun sejak tahun 2020 pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya kepada negara Irak. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟
طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار، هذا صار خطة قلت لك عليه. جت تفتر بواحد خطايا هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. رجع تفتر بواحد خطايا هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار، هذا صار خطة قلت لك عليه. رجع تفتر بواحد خطايا هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. رجع تفتر بواحد خطايا هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار، هذا صار خطة قلت لك عليه. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. رجع تفتر بواحد خطايا هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار، هذا صار خطة قلت لك عليه. رجع تفتر بواحد خطايا هذول الرادار شلون ضربوه؟
طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه. طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan gencatan senjata perang Israel dan Iran sudah dimulai pada Selasa 24 Juni 2025. Trump meminta semua pihak menahan diri dan tidak melanggar kesepakatan ini. Adapun gencatan senjata yang diumumkan Trump ini mendadak, yakni hanya beberapa jam seusai Iran meluncurkan serangan rudal ke kota Beersheba, Israel Selatan. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pribadinya, yakni Truth Social. Pernyataan serupa disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul pengumuman Trump. Netanyahu menyebut gencatan senjata ini resmi berlaku secara bertahap, yakni akan mengakhiri pertempuran yang telah terjadi selama 12 hari terakhir. Menurut Netanyahu, Israel akan terus menjaga keamanannya. Selain itu, ia menilai kebebasan bertindak diperlukan kapan saja dan di mana saja. Terkait gencatan senjata itu, para analis menilai pernyataan Trump sebagai sinyal kuat soal upaya mediasi di balik layar mulai menunjukkan hasil. Iran kedapatan meluncurkan serangan drone ke pangkalan militer Taji yang dikelola Irak pada Selasa 24 Juni 2025. Serangan itu dilakukan Iran tepat setelah Teheran meluncurkan rudal ke pusat fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar hari ini. Berdasarkan laporan, drone yang menyasar pangkalan militer tersebut dilakukan sebagai respons kuat Iran kan serangan Amerika Serikat yang sebelumnya menyasar fasilitas nuklir utama Teheran. Menurut Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi, pesawat nirawak itu diduga menargetkan lokasi sistem radar buatan Prancis. Namun untungnya tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan drone tersebut. Dan itu Al-Tamimi juga menyebut bahwa serangan drone itu turut menyasar distrik Radwaniyah, 10 km di sebelah barat Bandara Internasional Baghdad. Tempat itu merupakan lokasi penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Irak. Perlu diketahui, sebelumnya Amerika Serikat memiliki kendali penuh dalam penguasaan pangkalan militer Taji di Irak. Namun sejak tahun 2020, pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya kepada negara Irak. رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه. طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه. طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing.
رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan gencatan senjata perang Israel dan Iran sudah dimulai pada Selasa 24 Juni 2025. Trump meminta semua pihak menahan diri dan tidak melanggar kesepakatan ini. Adapun gencatan senjata yang diumumkan Trump ini mendadak, yakni hanya beberapa jam seusai Iran meluncurkan serangan rudal ke kota Beersheba, Israel Selatan. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pribadinya, yakni Truth Social. Pernyataan serupa disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul pengumuman Trump. Netanyahu menyebut gencatan senjata ini resmi berlaku secara bertahap, yakni akan mengakhiri pertempuran yang telah terjadi selama 12 hari terakhir. Menurut Netanyahu, Israel akan terus menjaga keamanannya. Selain itu, ia menilai kebebasan bertindak diperlukan kapan saja dan di mana saja. Terkait gencatan senjata itu, para analis menilai pernyataan Trump sebagai sinyal kuat soal upaya mediasi di balik layar mulai menunjukkan hasil. Iran kedapatan meluncurkan serangan drone ke pangkalan militer Taji yang dikelola Irak pada Selasa 24 Juni 2025. Serangan itu dilakukan Iran tepat setelah Teheran meluncurkan rudal ke pusat fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar hari ini. Berdasarkan laporan, drone yang menyasar pangkalan militer tersebut dilakukan sebagai respons kuat Iran kan serangan Amerika Serikat yang sebelumnya menyasar fasilitas nuklir utama Teheran.
Menurut Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi, pesawat nirawak itu diduga menargetkan lokasi sistem radar buatan Prancis. Namun untungnya tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan drone tersebut. Dan itu Al-Tamimi juga menyebut bahwa serangan drone itu turut menyasar distrik Radwaniyah, 10 km di sebelah barat Bandara Internasional Baghdad. Tempat itu merupakan lokasi penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Irak. Perlu diketahui, sebelumnya Amerika Serikat memiliki kendali penuh dalam penguasaan pangkalan militer Taji di Irak, namun sejak tahun 2020 pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya kepada negara Irak. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab.
Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan gencatan senjata perang Israel dan Iran sudah dimulai pada Selasa 24 Juni 2025. Trump meminta semua pihak menahan diri dan tidak melanggar kesepakatan ini. Adapun gencatan senjata yang diumumkan Trump ini mendadak, yakni hanya beberapa jam seusai Iran meluncurkan serangan rudal ke kota Beersheba, Israel Selatan. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pribadinya, yakni Truth Social. Pernyataan serupa disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul pengumuman Trump. Netanyahu menyebut gencatan senjata ini resmi berlaku secara bertahap, yakni akan mengakhiri pertempuran yang telah terjadi selama 12 hari terakhir. Menurut Netanyahu, Israel akan terus menjaga keamanannya. Selain itu, ia menilai kebebasan bertindak diperlukan kapan saja dan di mana saja. Terkait gencatan senjata itu, para analis menilai pernyataan Trump sebagai sinyal kuat soal upaya mediasi di balik layar mulai menunjukkan hasil. Iran kedapatan meluncurkan serangan drone ke pangkalan militer Taji yang dikelola Irak pada Selasa 24 Juni 2025. Serangan itu dilakukan Iran tepat setelah Teheran meluncurkan rudal ke pusat fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar hari ini. Berdasarkan laporan, drone yang menyasar pangkalan militer tersebut dilakukan sebagai respons kuat Iran kan serangan Amerika Serikat yang sebelumnya menyasar fasilitas nuklir utama Teheran. Menurut Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi, pesawat nirawak itu diduga menargetkan lokasi sistem radar buatan Prancis. Namun untungnya tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan drone tersebut. Dan itu Al-Tamimi juga menyebut bahwa serangan drone itu turut menyasar distrik Radwaniyah, 10 km di sebelah barat Bandara Internasional Baghdad. Tempat itu merupakan lokasi penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Irak. Perlu diketahui, sebelumnya Amerika Serikat memiliki kendali penuh dalam penguasaan pangkalan militer di Irak, namun sejak tahun 2020 pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya kepada negara Irak. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel.
Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا سيارات طلعوا سيارات هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا سيارات طلعوا سيارات سيدي. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا سيارات طلعوا سيارات هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا سيارات طلعوا سيارات هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا سيارات طلعوا سيارات سيدي. راجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا سيارات طلعوا سيارات هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan gencatan senjata perang Israel dan Iran sudah dimulai pada Selasa 24 Juni 2025. Trump meminta semua pihak menahan diri dan tidak melanggar kesepakatan ini. Adapun gencatan senjata yang diumumkan Trump ini mendadak, yakni hanya beberapa jam seusai Iran meluncurkan serangan rudal ke kota Beersheba, Israel Selatan. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pribadinya, yakni Truth Social. Pernyataan serupa disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul pengumuman Trump. Netanyahu menyebut gencatan senjata ini resmi berlaku secara bertahap,
yakni akan mengakhiri pertempuran yang telah terjadi selama 12 hari terakhir. Menurut Netanyahu, Israel akan terus menjaga keamanannya. Selain itu, ia menilai kebebasan bertindak diperlukan kapan saja dan di mana saja. Terkait gencatan senjata itu, para analis menilai pernyataan Trump sebagai sinyal kuat soal upaya mediasi di balik layar mulai menunjukkan hasil. Iran kedapatan meluncurkan serangan drone ke pangkalan militer Taji yang dikelola Irak pada Selasa 24 Juni 2025. Serangan itu dilakukan Iran tepat setelah Teheran meluncurkan rudal ke pusat fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar hari ini. Berdasarkan laporan, drone yang menyasar pangkalan militer tersebut dilakukan sebagai respons kuat Iran kan serangan Amerika Serikat yang sebelumnya menyasar fasilitas nuklir utama Teheran. Menurut Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi, pesawat nirawak itu diduga menargetkan lokasi sistem radar buatan Prancis. Namun untungnya tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan drone tersebut. Selain itu, Al-Tamimi juga menyebut bahwa serangan drone itu turut menyasar distrik Radwaniyah, 10 km di sebelah barat Bandara Internasional Baghdad. Tempat itu merupakan lokasi penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Irak. Perlu diketahui, sebelumnya Amerika Serikat memiliki kendali penuh dalam penguasaan pangkalan militer Taji di Irak, namun sejak tahun 2020, pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya kepada negara Irak. رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. رجع تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak.
Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صاروخ الطاح قلت لك عليه. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صاروخ الطاح قلت لك عليه. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan gencatan senjata perang Israel dan Iran sudah dimulai pada Selasa 24 Juni 2025. Trump meminta semua pihak menahan diri dan tidak melanggar kesepakatan ini. Adapun gencatan senjata yang diumumkan Trump ini mendadak, yakni hanya beberapa jam seusai Iran meluncurkan serangan rudal ke kota Beersheba, Israel Selatan. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pribadinya, yakni Truth Social. Pernyataan serupa disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul pengumuman Trump. Netanyahu menyebut gencatan senjata ini resmi berlaku secara bertahap, yakni akan mengakhiri pertempuran yang telah terjadi selama 12 hari terakhir. Menurut Netanyahu, Israel akan terus menjaga keamanannya. Selain itu, ia menilai kebebasan bertindak diperlukan kapan saja dan di mana saja. Terkait gencatan senjata itu, para analis menilai pernyataan Trump sebagai sinyal kuat soal upaya mediasi di balik layar mulai menunjukkan hasil. Iran kedapatan meluncurkan serangan drone ke pangkalan militer Taji yang dikelola Irak pada Selasa 24 Juni 2025. Serangan itu dilakukan Iran tepat setelah Teheran meluncurkan rudal ke pusat fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar hari ini. Berdasarkan laporan, drone yang menyasar pangkalan militer tersebut dilakukan sebagai respons kuat Iran kan serangan Amerika Serikat yang sebelumnya menyasar fasilitas nuklir utama Teheran. Menurut Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi, pesawat nirawak itu diduga menargetkan lokasi sistem radar buatan Prancis. Namun untungnya tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan drone tersebut. Dan itu Al-Tamimi juga menyebut bahwa serangan drone itu turut menyasar distrik Radwaniyah, 10 km di sebelah barat Bandara Internasional Baghdad. Tempat itu merupakan lokasi penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Irak. Perlu diketahui, sebelumnya Amerika Serikat memiliki kendali penuh dalam penguasaan pangkalan militer Taji di Irak, namun sejak tahun 2020 pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya kepada negara Irak. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صاروخ الطاح قلت لك عليه. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟
طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Irak. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطأ قلت لك عليه. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطأ قلت لك عليه. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Irak. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطأ قلت لك عليه. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطأ قلت لك عليه.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan gencatan senjata perang Israel dan Iran sudah dimulai pada Selasa 24 Juni 2025. Trump meminta semua pihak menahan diri dan tidak melanggar kesepakatan ini. Adapun gencatan senjata yang diumumkan Trump ini mendadak, yakni hanya beberapa jam seusai Iran meluncurkan serangan rudal ke kota Beersheba, Israel Selatan. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pribadinya, yakni Truth Social. Pernyataan serupa disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul pengumuman Trump. Netanyahu menyebut gencatan senjata ini resmi berlaku secara bertahap, yakni akan mengakhiri pertempuran yang telah terjadi selama 12 hari terakhir. Menurut Netanyahu, Israel akan terus menjaga keamanannya. Selain itu, ia menilai kebebasan bertindak diperlukan kapan saja dan di mana saja. Terkait gencatan senjata itu, para analis menilai pernyataan Trump sebagai sinyal kuat soal upaya mediasi di balik layar mulai menunjukkan hasil. Iran kedapatan meluncurkan serangan drone ke pangkalan militer Taji yang dikelola Irak pada Selasa 24 Juni 2025. Serangan itu dilakukan Iran tepat setelah Teheran meluncurkan rudal ke pusat fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar hari ini. Berdasarkan laporan, drone yang menyasar pangkalan militer tersebut dilakukan sebagai respons kuat Iran kan serangan Amerika Serikat yang sebelumnya menyasar fasilitas nuklir utama Teheran. Menurut Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi, pesawat nirawak itu diduga menargetkan lokasi sistem radar buatan Prancis. Namun untungnya tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan drone tersebut. Dan itu Al-Tamimi juga menyebut bahwa serangan drone itu turut menyasar distrik Radwaniyah, 10 km di sebelah barat Bandara Internasional Baghdad. Tempat itu merupakan lokasi penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Irak. Perlu diketahui, sebelumnya Amerika Serikat memiliki kendali penuh dalam penguasaan pangkalan militer Taji di Irak, namun sejak tahun 2020 pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya kepada negara Irak. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan di Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صار خطة قلت لك عليه. رجعت تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي.
رجع تفتر بواحد هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صارخ الطاح قلت لك عليه. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di wilayah sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sejumlah misi diplomatik asing di Baghdad pada Selasa 24 Juni 2025. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah sempat diguncang dengan serangan drone Iran yang menyasar pangkalan militer Taji Amerika Serikat di Irak. Mereka langsung mengarahkan pasukan keamanan Irak secara intensif di dalam dan juga sekitar zona hijau. Menurut pernyataan salah seorang pejabat militer senior Amerika Serikat, serangan terhadap pangkalan itu juga disebabkan oleh puing-puing rudal Iran yang gagal mencapai Israel. Namun di sisi yang berseberangan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi langsung bahwa serangan itu memang ditujukan untuk Amerika Serikat. Hal tersebut merespon tindakan agresif Amerika Serikat yang lalu ketika mereka memutuskan untuk menyerang sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Lantas merasa wilayahnya mulai terancam, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani mengaku telah berbincang dengan Emirat Qatar dan Presiden Uni Emirat Arab. Ia meminta kedua belah pihak tersebut ikut andil dalam meredakan ketegangan seusai rudal Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan juga Irak. Menurutnya, ketegangan memiliki peluang kuat untuk meningkat lebih jauh jika wilayah Irak terus digunakan sebagai jalur operasi oleh pihak asing. رجع تفتر بواحد هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صارخ الطاح قلت لك عليه. رجع تفتر بواحد هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. رجع تفتر بواحد هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صارخ الطاح قلت لك عليه. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan gencatan senjata perang Israel dan Iran sudah dimulai pada Selasa 24 Juni 2025. Trump meminta semua pihak menahan diri dan tidak melanggar kesepakatan ini. Adapun gencatan senjata yang diumumkan Trump ini mendadak, yakni hanya beberapa jam seusai Iran meluncurkan serangan rudal ke kota Beersheba, Israel Selatan. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pribadinya, yakni Truth Social. Pernyataan serupa disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul pengumuman Trump. Netanyahu menyebut gencatan senjata ini resmi berlaku secara bertahap, yakni akan mengakhiri pertempuran yang telah terjadi selama 12 hari terakhir. Menurut Netanyahu, Israel akan terus menjaga keamanannya. Selain itu, ia menilai kebebasan bertindak diperlukan kapan saja dan di mana saja. Terkait gencatan senjata itu, para analis menilai pernyataan Trump sebagai sinyal kuat soal upaya mediasi di balik layar mulai menunjukkan hasil. Iran kedapatan meluncurkan serangan drone ke pangkalan militer Taji yang dikelola Irak pada Selasa 24 Juni 2025. Serangan itu dilakukan Iran tepat setelah Teheran meluncurkan rudal ke pusat fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar hari ini. Berdasarkan laporan, drone yang menyasar pangkalan militer tersebut dilakukan sebagai respons kuat Iran kan serangan Amerika Serikat yang sebelumnya menyasar fasilitas nuklir utama Teheran. Menurut Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi, pesawat nirawak itu diduga menargetkan lokasi sistem radar buatan Prancis. Namun untungnya tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan drone tersebut. Dan itu Al-Tamimi juga menyebut bahwa serangan drone itu turut menyasar distrik Radwaniyah, 10 km di sebelah barat Bandara Internasional Baghdad. Tempat itu merupakan lokasi penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Irak.
Perlu diketahui, sebelumnya Amerika Serikat memiliki kendali penuh dalam penguasaan pangkalan militer di Irak, namun sejak tahun 2020, pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya kepada negara Irak. رجعت تفتر بواحد هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات. هذا مصطفى جبار هذا صاروخ الطاح قلت لك عليه. رجعت تفتر بواحد هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات طلعوا السيارات سيدي. Pemerintah Irak meningkatkan keamanan di